Yang ditunggu-tunggu akhirnya mulai diuji cobakan di lintas. Satu set KRL buatan dalam negeri PT Inka mulai diuji cobakan di lintas Solo, sebelum nantinya akan dibawa ke Jakarta. PT Inka yang digandeng oleh perusahaan asal Jepang yaitu J-Track mendapatkan pesanan dari PT KCI untuk membuat KRL baru. Kerjasama pengadaan sarana KRL baru antara PT Inka dan PT KCI ini merupakan komitmen PT KAI Komuter dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Sesuai kesepakatan, PT Inka akan memasok sebanyak 16 set rangkaian KRL sesuai dengan pesanan PT KCI, yang khususnya akan digunakan oleh PT KCI di lintas Jabodetabek untuk menggantikan KRL Jepang yang sudah dipensiunkan. KRL Inka seri EA 207 CLI 225 ini selain bekerja sama dengan Japan Transport Engineering Company, bekerja sama juga dengan perusahaan transportasi asal Jepang lainnya, yaitu Toyo Denki. Lalu, bagian atau part apa sajakah yang dibuat menggunakan bahan baku dari dalam negeri? Jika kita melihat pohon industri dan rencana pelokalan komponen proyek KRL baru yang dirilis PT Inka, kita bisa melihat beberapa part lokal yang digunakan. Di antaranya seperti Public Informasi System atau papan informasi, kemudian kursi kereta, lalu semi permanen couplernya, dan juga sepatu rem atau kampas rem dan spring atau suspensinya, termasuk juga bahan interior dan eksterior serta air conditioner atau AC-nya. Lalu, ada juga komponen yang mendapat alih teknologi atau pelokalan pada beberapa part, seperti pada sistem PPPF inverter, kemudian pada sistem static inverter, serta beberapa komponen pada sistem pantografnya. Secara desain sendiri, KRL seri EA 207 CLI 225 ini banyak dikatakan oleh pecinta kereta api serupa dengan KRL JRI seri E235. Jika dilihat sekilas antara CLI 225 dan JRI seri E235 memang terlihat ada kemiripan bentuk desainnya. Dan juga JR seri E235 pun merupakan KRL produksi J-Track yang saat ini bekerja sama dengan PT Inka. Sehingga jika terlihat sedikit mirip mungkin akan sangat wajar. Dan memang Inka EA 207 CLI 225 ini pipes-nya agak Jepang banget jika dibandingkan dengan CRRC SFC 120P yang juga baru tiba di Indonesia pada awal tahun ini. Secara teknis sendiri, KRL buatan PT Inka kolaborasi J-Track dan KRL buatan CRRC Sifang memiliki spesifikasi teknis yang terbilang sama. Di antaranya, kedua kereta listrik ini sama-sama dapat dipacu dengan kecepatan maksimal 120 km per jam, kemudian menggunakan sistem listrik yang sama-sama 1500 volt DC. Namun, untuk kualitas dari kedua kereta ini belum dapat dipastikan mana yang lebih baik. Tetapi PT KCI tentunya sudah mempunyai standarnya sendiri. Dan juga perusahaan pembuat keretanya pun ketika membuat pesanan pasti sesuai kualifikasi yang telah ditentukan. Selain itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Indonesia pun akan melakukan pengujian terlebih dahulu sebelum rangkaian kereta ini diizinkan beroperasi di lintas. Jika dirasa sudah sesuai dengan standar DJKA dan dinyatakan lolos, barulah PT KCI dapat mengoperasikan keretanya untuk penumpang. Tetapi, pengujian yang dilakukan oleh DJKA bukan hanya untuk KRL impor ataupun buatan dalam negeri saja, tetapi semua jenis angkutan perkeretaapian yang akan digunakan di Indonesia harus melalui tahap pengujian oleh DJKA terlebih dahulu, termasuk juga dengan gerbong barang.
Namun yang menarik tentu saja bagaimana nantinya produk CRRC Cina dan Inka Indonesia dengan G-Track Jepang ketika melayani penumpang saat operasional. Karena sejauh ini operasional KRL di Jabodetabek masih didominasi seluruhnya oleh KRL buatan Jepang. Selain spesifikasi teknis yang sama, secara desain sendiri, Inka seri CLI 225 juga sama seperti spesifikasi KRL yang ada di Indonesia, termasuk KRL baru dari Cina. Inka seri CLI 225 memiliki 4 pintu di tiap sisinya, sama seperti KRL yang lain. Kemudian, Inka seri CLI 225 ini juga memiliki jendela di setiap ujung gerbong keretanya, seperti ciri khas KRL Jepang yang digunakan di Indonesia. Namun berbeda dengan KRL CRRC Shifang yang tidak dilengkapi jendela di setiap ujung gerbong keretanya. Selain itu, desain kaca pintunya pun terasa sangat Jepang sekali. Ditambah ciri khas pada KRL JR East seri E235 yang memiliki jendela di bagian ruang kemudi serta pintu masuk kabin masinis yang agak ke belakang pun diterapkan pada Inka seri CLI 225 ini. Desain tersebut tentunya karena ruang kendali pada Inka CLI 225 ini mengikuti perkembangan modern di mana masinisnya berada di tengah bukan di samping seperti KRL buatan Jepang lainnya. Namun sebenarnya desain awal kereta buatan PT Inka ini berbeda dengan hasilnya yang sekarang. Pada awalnya desainnya seperti ini. Namun terjadi perubahan yang membuat desainnya berubah menyerupai desain JR seri E235. Lalu, bagaimana pendapat kalian mengenai KRL buatan PT Inka ini? Dan menurut kalian lebih suka produksi KRL CRRC atau PT Inka dengan G-Track? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.